Ya udahlah dua. Ini mau nanya. Jadi kebetulan saya banyak merantau. Yang jadi kendala itu ya mau dibilang pandangan, pendapat silahkan. Nah kalau saya sekarang ini di Lutheran. Sekarang jadi beberapa kali ada ke teman-teman yang di karismatik pernah juga ikut di teman-teman yang hari ke-7 Advent. Nah pernah juga sedikit lebih lama mungkin pas zaman sekolah di Pentakosta. Nah menurut bro nih kan sesuai nama nih Kristuspedia, saya sih tidak mencari pembenaran, cuman benang merah yang bisa dipegang nih, kita sebaiknya kemana gitu sih. Itu dulu lah pertanyaan yang pertama. Di mana ada Kristus, disitulah kita pergi. Bukankah gereja adalah dirimu sendiri? Jadi kita kemana pergi? Di mana ada Kristus yang benar menurut pengajaran para rasul yang sudah dituang dalam kitab suci, dan kitab suci telah tersebar ke seluruh dunia. Kesitulah kamu pergi. Mau Pentakosta, mau Lutheran, mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodoks, silahkan. Anda nggak perlu ribet menemui Allah. Anda nggak perlu ribet. Pas dari dogma berarti bagaimana? Ya, dogma mau apapun, kalau Kristus diajarkan di sana sebagai satu-satunya jalan kebenaran, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, lalu mengakui ketritunggalan Allah sebagai Allah yang hidup, Allah Sang Bapa bersama firman dan rohnya, mengakui karya Allah yang bekerja di dunia melalui para nabi, mengakui para rasul yang ada dalam perjanjian baru dan pengajarannya. Ya. Nah, itu setuju. Cuman menurut saya akhir-akhir ini itu terkesan ya, saya juga komplain ke orang tua saya, mereka tuh lebih ke figur yang siapa yang khotbah, atau siapa bapak gembalanya, atau siapa yang jadi penatuannya. Jadi agak bingung begitu. Lihat isinya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi nilailah pendeta, mau romo kayak mau pastor kayak yang katanya diurapi begini apa segala macam, itu bullshit kalau buah pengajarannya tidak benar. Jadi lihatlah pengajarannya. Kalau dia cuma menyenangkan telingamu aja, Tuhan memberkati lalu berkata lembut-lembut tetapi tidak membangun imanmu, tidak menghajar dan menegur kamu, itu bukan sesuatu iman yang benar. Ingat, gereja itu bukan menidurkan kamu, tapi gereja itu tempat dosamu ditelanjangi. Sehingga ditelanjanginya dosa dan keburukan kita oleh pendeta yang berkhotbah, itu membuat kita sadar bahwa hal itu adalah teguran dan hajaran dari Tuhan melalui hambanya karena kasihnya. Karena ada tertulis, barang siapa yang kukasihi ia kuhajar dan kutegur. Jadi orang Kristen itu harus lebih menyukai makanan keras daripada yang lembut-lembut, yang menina bobokan kamu. Jadi kalau kamu pandang figurnya karena pendeta itu ngomongnya berkat, pendeta itu lebih kaya, maka ketika saya mengikuti dia, saya lebih kaya. Pendeta itu lebih hebat, lamanya lebih besar, maka ketika saya mengikuti dia, maka saya akan seperti itu. Tapi kamu tidak melihat apa yang dia wartakan. Yang dia wartakan itu hanya sebatas moral, atau dia memperkenalkan Kristus kepadamu dengan benar. Ada begitu banyak, mohon maaf, pendeta-pendeta yang hanya berbicara moral tetapi tidak berbicara tentang apa yang Kristus lakukan di atas salib. Cara mengelola uang, cara melakukan ini, cara melakukan itu dibahas di mimbar gereja, tetapi berita Kristus tidak diwartakan di sana. Lalu apa? What are you looking for? Datang ke gereja. Kalau kamu mau cari cara kelola ini, kelola itu, kamu aja nggak usah ke gereja. Kamu pergi aja ke manajer investasi. Kamu cari aja ke sekuritas. Jadi kalau orang beriman melihat figurnya, karena dia pendeta gede, lalu mari ikuti dia. Lihat isinya. Lihat apa yang dia sampaikan. Makanya semua orang itu perlu belajar Alkitab agar kita bisa menilai. Bukankah firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Kita harus menguji segala sesuatu. Yang diperkatakan pendeta itu harus kita uji. Yang dikatakan romo-romo harus kita uji.
Yang dikatakan saya pun, perkataan saya harus Anda uji. Saya nggak mengatakan you harus follow me. No. Ya. Betul. Itu yang terpenting. Jadi jangan ini loh. Jangan bias. Ya, makanya jujur saja tanpa bermaksud apapun, kalau saya khotbah tuh saya nggak pernah bawa khotbah yang enak-enak. Yang berkat-berkat tuh saya nggak pernah bawa khotbah begitu. Ya mungkin Anda berpendapat lain silahkan, tapi itulah saya. Banyak yang suka, banyak. Nah, yang kedua, saya sangat setuju, bro. Orang Batak ya, benar ya? Lanjut ke pertanyaan aja. Oh, kedua. Karena yang menjadi kendala saya itu ya tadi, ketika kita mencoba mungkin mengkritik, kita coba ya ajak tukar pikiran, terkesan kita ini ya sudah kamu itu jemaat, kamu itu belum paham, kamu tuh nggak sekolah teolog. Ya coba dikoreksi saya ya. Jadi saya lebih baik ya pindah sudah gitu. Nggak terlalu lama di sana. Akhirnya sampai saat ini ya begitu kalau saya. Ya pindah saja sudah. Kira-kira memang sudah tidak sejalan ya sudah gitu. Nah, apakah menjadi kesalahan bagi saya berpindah-pindah apa dulu ini? Gimana? Kamu pindah apa? Ya pindah gereja, pindah ganti pendeta, begitu-begitu. Tadi kan saya bilang saya merantau tuh. Iya. Nah, apakah itu menjadi kesalahan saya? Enggak. Tidak stay pada satu tempat? Karena tadi saya ngikutin persis itu. Kita tanya dulu nih, kok Bapak kok bilang begini, Ibu kok katakan begitu. Nah, mungkin bagi beliau tidak ada jawaban atau memang tidak sesuai respon yang diharapkan dari saya. Ya sudah gitu, kita ya dikesampingkan saja. Ya daripada tidak bertumbuh ya saya pindah gitu. Apakah itu menjadi kesalahan atau bagaimana? Coba dikoreksi dulu. Tidak salah. Rasul Paulus itu berkata hamba Tuhan harus dihormati 2 kali lipat yang mengajar dengan benar. Jadi kamu kalau mau imanmu bertumbuh ya carilah yang memang membuat kamu bertumbuh. Dan pertumbuhan orang itu kan beda-beda. Ada yang memang suka lembut-lembut, dengan lembut-lembut dia bertumbuh. Ada yang suka dengan cara yang hajaran dan teguran yang menekankan kepada hal-hal tertentu, ya silakan aja. Bukan berarti orang Kristen itu ketika khotbah itu pendeta-pendeta itu harus marah-marah, bukan begitu. Tapi disampaikan dengan lemah lembut, tetapi materinya itu adalah menghajar dan menelanjangi kita. Itu yang terpenting. Jadi kalau Anda cari yang senang-senang aja, itulah yang hal seperti itulah yang menyebabkan ketika penderitaan datang menimpamu, kamu mencari ilah lain. Karena imanmu setipis tisu. Kamu tidak siap menderita, mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sehingga ketika kamu kesakitan, kamu mencari kesembuhan dari yang bukan Kristus. Hal itu nyata. Makanya cari Tuhan itu jangan mencari di dalam keuntunganmu. Carilah untuk Tuhan kok seperti cari dukun. Pengen berkat-berkat saja tapi tidak mau menerima ujian dari Tuhan. Di manakah kebanggaanmu kalau begitu? Apa bedamu dengan dunia ini? Ya, halo, silakan brother. Jadi gini brother. Aku ada 2 pertanyaan nih. Karena kan sebenarnya aku tuh basic awalnya itu aku kan ikut orang tua aku kan, agamanya Buddha. Tapi semakin sering berjalan waktu, aku jadi merasa hidup dalam Kristus lah gitu. Oke, jadi aku banyak pertanyaan nih. Cuman jujur aku masih bimbang antara Katolik atau Kristen karena kan ada plus minus. Apalagi rasul pertama dalam Katolik itu kan orang yang sangat dekat dengan Yesus Kristus, yaitu Santo Peter kan. Dan di mana juga itu dikatakan bahwa Paus itu adalah wakil Tuhan. Gitu. Oke, itu pertama. Kedua, pertanyaan aku adalah aku kan sempat ke gereja yang NDC lah, Nafiri. Nah di situ gereja itu kayak konser gitu sebenarnya. Bukan kayak gereja, jadi kita nggak doa di sana, kita malah lebih banyak nyanyi. Saya pendapat Kak Elia gimana soal itu? Dan baru masuk pun langsung perpuluhan semua QR code di mana-mana gitu. Tapi
Terserah mau kemanapun Anda pergi, ya selama Anda dibawa kepada Kristus itu nggak masalah. Mau ke Katolik kek, mau ke Protestan, mau ke Ortodoks, silahkan saja. Saya tidak berurusan dengan itu. Ya kalau kamu, karena kamu baru masuk, jadi kamu masih pakai kacamata kuda untuk menilai semuanya. Semakin kamu belajar, kamu akan semakin menyadari mana yang harusnya saya pilih. Jadi jangan terburu-buru dulu, kamu belajar aja dulu. Pelajari, jangan pelajari gerejanya, pelajari siapa yang di dalam gereja itu. Kamu pelajari itu dulu. Kamu jangan belajar pendapat-pendapat. Kalau kamu tanya gereja-gereja, ya pasti akan membela gereja masing-masing. Tapi itu tidak penting, itu nggak penting. Itu nggak penting. Saya katakan itu nggak penting. Karena Tuhan tidak mengkehendaki ritual-ritual. Yang Dia kehendaki adalah kehidupanmu yang menurut kehendaknya. Pikiran Kristus. Makanya Tuhan bilang apa sama Saul? Aku nggak mau persembahanmu, nggak mau. Yang ku mau kamu dengerin aku. Itu kata Tuhan sama Saul. Aku nggak mau, aku nggak suka korban sembelihanmu, itu aku nggak mau. Yang ku mau kamu taat sama aku. Jadi kuncinya, kamu mau dimanapun, kamu mau di Katolik, kayak di Protestan, apa segala macem lah itu, entah apalah itu. Kuncinya kamu taat sama Dia. Itu aja. Taatnya dalam hal apa? Ya kasihi Allahmu, kasih sesamamu, itu saja. Itu yang perlu kamu lakukan. Kalau masalah, aduh di sini disinggung apa persepuluhan apa segala macam, ya kalau kamu nggak mau beri ya nggak usah beri. Tapi jangan halangi mereka, jangan kamu hakimi mereka yang mau memberi. Kan saya selalu bilang begitu. Yang memberi jangan menghakimi yang tidak memberi. Yang tidak memberi jangan menghina yang memberi. Kalau masalah hal-hal itu kamu lalu paus itu wakil Tuhan di bumi, ya itu iman Katolik. Orang Ortodoks dan Protestan tidak meyakini itu. Lalu apakah hal ini akan kamu gunakan sebagai pembanding dalam rangka dalam pengertian sebagai tembok yang besar? Saya pikir enggak. Makanya saya katakan jangan fokus kepada ornamentasi dan bendera gerejanya, tapi fokuslah kepada Dia yang ada di dalam gerejanya. Karena Dia yang ada di dalam gereja, masing-masing gereja itulah yang mempersatukan semuanya. Kalau kita hanya fokus pada perbedaan-perbedaan ini, kamu akan bingung, kamu nggak akan jadi Kristen. Kamu akan kebingungan, kok ini begini, kok ini begini. Kamu nggak akan ketemu apapun. Dan yang paling penting, kamu tidak akan berbuah apapun. Kalau kamu fokusnya kepada itu. Tapi kalau kamu fokus kepada Kristus yang ada di dalam semua gereja, apapun gerejanya, kamu akan bisa berbuah. Dan buah yang paling penting itu apa? Ketaatan. Karena percuma kamu terima Ekaristi, perjamuan kudus, terima apa segala macam. Tapi kalau hidupmu begitu-gitu aja, nggak ada perubahan, yang sama aja, itu nggak berguna. Roma 12, bukankah hidupmu adalah persembahanmu di hadapan Allah? Gitu, ya. Kalau saya sih begitu. Oke. Sama kali ya satu lagi boleh Kak? Silakan. Ya, jadi gini kan, aku juga sempat ke gereja Tiberias yang dimana perjamuan kudus itu diadakan setiap minggunya. Dan aku jujur aja, aku pribadi kan karena baru mempelajari, jadi masih belum dibaptis. Tapi karena semua pada berdiri, semua pada minum, ya mau nggak mau aku jadi ikutan gitu. Apakah itu nggak masalah? Ya nggak masalah kalau kamu meyakini itu, meyakini bahwa perjamuan kudus itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Kamu harus mengakui dulu. Kamu udah dibaptis belum sih? Iya, belum. Jangan terima kalau nggak dibaptis. Gimana kamu menerima? Kamu belum mati bersama Kristus. Nggak boleh. Jangan kamu terima lagi tuh. Jadi, tapi saya meskipun saya udah terima Kristus dalam hidup saya, tapi saya belum dibaptis, saya jangan terima dulu gitu. Dibaptis dulu. Nggak ada istilah saya udah terima. Bukti kamu terima itu apa? Ya baptisan. Jadi jangan bilang saya udah terima apa segala macam tapi nggak mau dibaptis, ya nggak ada buktinya kamu menerima Dia. Nanti kamu baca Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kamu menerima Dia melalui baptisan. Kamu menerima rahmat itu di dalam baptisan. Kamu mati bersama-sama dengan Dia dan kamu bangkit menurut kerja kuasa Allah. Itu tandanya kamu menerima Dia.
Kamu ngomong-ngomong saya mencintai dia, tapi kamu nggak ada aksi sebagai bukti cintamu. Ya kamu nggak ada, cintamu itu nggak ada. Tuhan itu mengatakan, aku mencintai kamu. Kalau dia ngomong begitu aja, apa buktinya? Ya dia mengorbankan firman-Nya menjadi manusia, itu bukti cintanya. Lalu kamu bilang saya percaya. Apa buktinya kamu percaya? Beri dulu diri dibaptis, baru nikmati anugerah perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah anugerah. Perjamuan kudus itu adalah karunia yang kita peroleh dari iman kita kepada Kristus. Itu adalah hadiah yang kita terima, memperingati kematiannya dia sampai dia datang. Ya, jadi hanya orang yang mati, hanya orang yang sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus yang berhak menerima tubuh dan darahnya dia. Kalau belum mati bersama Yesus, jangan terima. Kamu menyia-nyiakan itu, gitu. Karena dengan secara tidak langsung kamu sebenarnya tidak mengakuinya. Jadi kamu dibaptis dulu, mati dulu bersama dengan dia, baru kamu bisa terima perjamuan itu. Ya. Oke, siap. Thank you Kak Elia. Oke, jangan lama-lama dibaptisnya, belajar banyak dulu ya. Oke, siap. Thank you brother. Oke, God bless. Selamat menjadi warga kerajaan. Yes, God bless. Kalau udah baptis kabari ya. Amin. Amin. Yoi. God bless. Ya, kita punya satu orang yang akan menyusul kepada pintu kerajaan Allah. Ya, semoga dia kuat memikul salib. Baptisan adalah awal mula perjuangan melawan segala sesuatu. Mengikut Kristus tidak menawarkan kemewahan dunia. Dia menawarkan salib yang harus kamu pikul. Silakan, siapa namamu? Nah, Kak, ini mau tanya Kak tentang beda Kristen Ortodoks dan Kristen apa lagi? Kristen Protestan. Kan sama-sama Tuhannya Yesus, tapi bedanya di mana, Kak? Oke. Apa perbedaan Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, bahkan Kristen Katolik? Kristen Protestan, Ortodoks, dan Katolik itu sama-sama Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan yang sama, kepada iman yang sama, yakni ketritunggalan Allah, dan soteriologi yang sama, yaitu keselamatan hanya di dalam Kristus. Apa yang memperbedakan Katolik, Ortodoks, dan juga Protestan itu adalah dasar imannya dan sifatnya. Katolik adalah gereja yang sifatnya satu, Ortodoks sifatnya gerejanya lurus, Protestan sifat gerejanya itu pro kepada testamen. Nah, Katolik itu dasar imannya ada 3, magisterium gereja, tradisi suci, dan juga di mute dulu ya. Katolik itu punya 3 dasar iman, ada magisterium gereja, ada tradisi suci, ada kitab suci. Orang Ortodoks ada 2, ada tradisi suci, ada kitab suci. Orang Protestan hanya 1, yaitu kitab suci. Gitu. Tapi meskipun demikian, secara holistik imannya Katolik, imannya Protestan, dan imannya Ortodoks sebagai ketiga gereja arus utama di dunia ini atau gereja semesta itu sama terhadap apa yang diimani. Karena di Yesusnya Katolik, Yesusnya Protestan, Yesusnya Ortodoks itu tidak berbeda, gitu, ya. Gitu ya Pak. Jam berapa? Silakan Gio. Halo Kak, selamat malam Kak. Ya malam, silakan berapa? Begini Kak, saya ke poinnya. Mengenai kebenaran ya daripada denominasi gereja yang ada sekarang ini, apakah itu rujukannya itu daripada konsili Nicea yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu
untuk memperkokoh dan memperkuat daripada doktrinnya Allah Tritunggal, sedangkan mengutuk untuk ajaran Arius dan Arianisme. Begitu ya, Kak? Iya, Katolik, Ortodoks, Protestan itu sepakat mengutuk ajaran Arius. Makanya Konsili Nicea Konstantinopel tahun 325 itu kan mengusir bidat Arius oleh Bapak Gereja Athanasius. Mereka mengalahkan bidat Arius dan mengusir mereka ke daerah Arab itu karena memang paham mereka mengenai siapa Kristus itu salah dan sesat. Makanya di anatema menurut prinsip Galatia 1 ayat 8 dan 9 gitu. Jadi di luar pemahaman itu ya nggak bisa dikatakan gereja yang benar. Misalnya mereka tidak percaya Tritunggal atau tidak percaya Yesus sebagai yang ilahi dan yang insani, kemudian menolak keselamatan hanya ada dalam Yesus, itu sesat, digolongkan dalam konsili itu. Gitu. Oke, Kak. Jadi apakah Kak setuju dengan statement ini? Semua aliran manapun yang mengajar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Allah Tritunggal yang konsep benar, dan Allah yang esa, itu merupakan suatu dasar iman yang fundamental yang sejati. Ya betul, itu dasar iman yang sejati. Oke, sampai di situ, Kak. Kalau di luar daripada itu, apakah kita bisa disebut itu adalah kesesatan atau bidat Kristen sampai hari ini, Kak? Tergantung pada hal apa dulu. Kalau yang masih tercangkok kepada kedua poin, yaitu ketritunggalan Allah dan keselamatan, itu ya nggak boleh. Tetapi kalau masalah pandangan akhir zaman, pandangan ada yang percaya pengangkatan, ada yang enggak, lalu ada tentang yang si Ono ada bahasa roh, yang ini enggak ada, itu nggak masalah. Jangan dibilang sesat. Kan dasar bangunan itu kan Kristusnya yang sama. Bukankah Kristus adalah batu penjuru? Lalu kenapa harus saling mencela hanya karena perbedaan kecil gitu loh? Karena hanya di sini pakai bahasa roh, di sana nggak pakai, lalu saling menyerang dan segala macam. Itu nggak bagus yang begitu. Tapi kalau kita percaya Yesus, lalu dia percaya Yesus yang lain, misalnya Dede Isa, dia percaya Dede Isa, ya kita nggak anggap itu saudara seiman gitu loh ya. Jadi untuk permasalahan liturgi daripada liturgi ibadah, nggak masalah, Islam, percik dan lain sebagainya, kan bagian dari tradisi. Iya. Mau pakai liturgi silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Jangan gini loh, kamu jangan paksa orang mengikuti menyukai warna putih, menyukai warna biru. Semua orang itu punya caranya untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah, selama dan pada batas kita memahami siapa mereka. Jadi orang-orang yang berliturgi jangan memandang rendah orang yang bersorak-sorak. Orang yang bersorak-sorai juga jangan memandang hina yang berliturgi, kok kolot banget dan lain sebagainya. Tapi kalau saling memahami bahwa dengan diam tenang dalam liturgi, dengan bersorak-sorai itu dilakukan karena cintanya kepada Allah, ya kenapa enggak? Cuma kan yang begitu tuh saling mengedepankan egonya. Kalau kami paling benar dengan cara seperti ini. Dia memaksakan kehendak. Bukan kehendaknya dia, bukan kehendaknya Kristus yang dipaksakan, tetapi kehendak dirinya sendiri. Hanya karena perbedaan pada cara. Itu kan nggak etis yang begitu. Kamu harus begini. Ya itu nggak boleh gitu loh. Makanya saya nggak pernah mau tertarik dengan debat-debat denom ya, ini si Katolik nyerang si ini apa segala macam, lalu saya nggak tertarik dengan itu, karena memang bagi saya nggak penting. Ya bagi orang lain mungkin penting, ya silakan saja, bagi saya nggak penting. Lalu kalau ada orang mengatakan kamu menjadi abu-abu dengan begitu, saya nggak abu-abu, saya hanya tidak berkacamata kuda saja. Ya, saya melihat kekristenan itu universal, bukan dalam batok tertentu, tetapi dalam anugerahnya yang universal itu. Dan cara orang menerima, cara mereka berterima kasih kepada anugerah itu berbeda-beda. Nah, cuma orang kadang-kala nggak bisa berpikir sampai ke sana.
Dia memaksakan kehendak, dia merasa bahwa dia sudah punya power, dia merasa bahwa dia sudah di dalam kepenuhan righteousness, lalu dia memandang rendah yang lain. Dan percayalah, ketika ada orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan direndahkan. Karena orang yang meninggikan dirinya oleh karena dirinya sendiri, tetapi tanpa melihat iman sebesar biji sesawi di dalam saudaranya, ia akan direndahkan. Nah, itu yang saya nggak mau. Gitu. Ya. Tapi ada lagi. Jadi dari karena kita sudah memang sepemikiran dan itu, apakah diperlukan untuk kita melakukan lagi konsili untuk karena melihat sekarang ini memang bidat-bidat kita yang sekarang ini untuk di wilayah, ya kalau saya di Sulut, Manado, itu sudah ada tempat ibadahnya seperti Saksi Yehova dan lain-lain, Mormon. Nah, itu mereka sudah ada dan berkeliaran di mana-mana. Jadi apakah perlu untuk mengadakan konsili kayak saya pada waktu dulu? Gereja itu udah selesai dengan bidat-bidat. Gereja-gereja purba, gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu sejak, maka Protestan kan baru ya di abad ke-16. Ortodoks dan Katolik itu udah selesai dengan bidat. Saksi Jehovah itu namanya aja Saksi Jehovah sekarang, dulu mereka Unitarian namanya. Oneness misalnya, dulu nama mereka itu Sabellian atau Modalism. Apalah Mormon apa segala macam, itu kan bidat-bidat yang sudah dikutuk oleh gereja. Jadi konsili itu ya tidaklah perlu lagi, hanya saja perlu ditegaskan kembali bahwa ini benar, ini nggak benar, ini benar, ini nggak benar. Gitu. Kan pokok dasar yang membidatkan itu secara primer kan udah ada. Itu tadi kita bicara tentang siapa Kristus, siapa Tritunggal apa segala macam. Kita kan udah bahas itu. Nah, kalau menyeleweng dari situ, ya pada poin-poin yang primer itu, ya memang dia bidat, berbeda gitu, aneh gitu. Tapi kalau dialog untuk memperkuat relasi di antar denominasi, ya silakan saja, sah-sah saja, nggak masalah. Iya Kak, karena begini Kak, soalnya dalam implementasi di setiap gereja itu edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah gereja ini sangat kurang lah istilahnya ya. Kalau mungkin di lain denominasi itu sangat ditekankan belajar untuk melihat sejarah dan lain sebagainya. Dan ya itu. Oke, kita lanjut ya. Malam Kak Elia. Malam. Maaf izin nanya ya. Kalau yang saya ketahui di aliran Kristen kan semua percaya pada Yesus. Tapi kenapa banyak denominasi gerejanya? Ya, denominasi itu hanya warna gereja, bukan masalah itu. Kenapa emang? Denominasi itu kan hanya warnanya gereja. Tuhannya antar denominasi itu semuanya sama kan? Kristus dan Ketritunggalan Allah. Gitu. Berarti yang berkenan itu imannya ya, bukan gerejanya ya, aliran gerejanya ya. Bukan. Imannya yang membenarkan orang percaya. Gereja itu kan orang yang bersekutu di dalam iman yang sama. Imannya tetap kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Allah yang benar dan sejati. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, ya kita lanjut ya. Terima kasih Bunda Jas Merah ya. Oke, terima kasih. Memang Bunda Jas Merah ini sungguh luar biasa ya. Mas Henry. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak, silakan Pak. Apa yang mau ditanya Pak? Iya, ini minta maaf dengan Kak siapa ya? Ini bisa tahu? Saya namanya Elia. Elia ya. Yoi. Ada mau tanya Pak? Minta maaf, mau tanya Elia itu Kristen apa ya, bisa tahu?
Saya Protestan, saya Lutheran. Oh, Lutheran ya. Elia, bisa mau tanya, itu perbedaan Calvinis sama Lutheran itu menurut Elia itu seperti apa? Kalau Calvin itu mengakui poin tulip, kalau Lutheran menolak tulip. Misalnya limited autonomy itu dipercayai Calvin, kalau Luther itu menolak. Jadi Luther itu unlimited autonomy, total depravity. Nah, orang Luther menolak gitu. Oh iya. Hanya karena perbedaan sudut pandang sebenarnya. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Jadi yang sekarang orang harus ikuti pengajaran Luther ya sekarang berarti. Kalau saya Lutheran. Oh iya. Saya Lutheran, tapi saya bukan Lutheran murni. Teologi saya kebanyakan mengikuti ortodoksi. Bunga lagi. Saya mengikuti teologi timur, Pak. Gereja timur. Teologinya, meskipun saya tertanamnya di gereja Lutheran gitu. Oh iya. Baik. Oke, Pak. Ya. Karena saya lihat pengajaran sekarang kan banyak pengajar-pengajar yang ya minta maaf, banyak kan juga mesias-mesias palsu kan, di Alkitab bilang Matius 24 itu kan. Ya. Jadi saya cuma ingin tahu aja. Karena pengajaran sekarang kan banyak lebih ke Calvinis ya. Sekali selamat tetap selamat ya. Iya. Menurut Kak Elia bagaimana itu? Saya tidak percaya sekali selamat tetap selamat, tapi kita menghargai kan itu pandangan. Kalau hanya itu dinarasikan tanpa poin-poin tulip yang lainnya, itu akan bahaya. Tapi karena dijelaskan argumentasi pemilihan tanpa syarat, misalnya unconditional love dari Tuhan, pemilihan tanpa syarat dari Calvin, itu akan membuat sekali selamat tetap selamat itu terlihat benar di mata mereka yang mengikuti poin tulip, dan itu nggak masalah bagi saya ya, kecuali orang mengajarkan sekali selamat tetap selamat tapi nafas pengajarannya Armenian yang ngawur. Tapi kalau dia menapas pengajarannya Calvin, dia mengajarkan one safe, sekali selamat tetap selamat, ya nggak masalah gitu. Saya tidak pernah mempermasalahkan yang begituan. Oh gitu. Ya kalau contoh minta maaf, ada kan banyak hamba Tuhan dia khotbah tentang pengajaran kelihatan luar biasa pengajarannya, tapi dia ngajar ke jemaat hanya sekedar dia kasih tahu tentang bagaimana mengikuti Yesus, tapi hidupnya itu tidak sesuai apa yang dia sampaikan. Menurut Kak Elia itu bagaimana itu? Ya, setidaknya dia sudah selangkah lebih maju. Kenapa? Dia memberitakan, tapi dalam proses untuk melakukan. Gitu. Oh gitu ya. Tapi itu juga kan sayang juga kan kalau dia tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan terus dia tidak lakukan, kan sayang juga. Ya, makanya lebih baik disampaikan dan juga dilakukan. Iya itu kan. Ya, makasih sudah ada pencerahan sedikit. Oke. Terima kasih. Ya.